Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore Pak. Kita akan mencoba ziarah walaupun virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kusuk kita ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Supaya perjalanan kita lancar, minta tolong doa Pak Wawan. Pak Wawan, minta tolong doa pembukaan Pak Wawan. Siap Pak Diki. Mari Bapak Ibu kita buka dulu dengan doa pembukaan supaya perjalanan kita lancar dan kita selamat sampai tujuan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk kami melakukan ziarah. Berkatilah kami dalam ziarah pada sore hari ini, sehingga hari ini menjadi berkat bagi kami. Setelah kami melakukan ziarah dan nanti doa rosario, berkatilah semuanya yang perangkat yang kami gunakan supaya dapat berjalan dengan lancar. Bagi saudara-saudara kami yang belum bergabung bersama kami, berkatilah mereka sehingga dapat segera berkumpul bersama kami untuk mengikuti ziarah pada sore hari ini. Ini semua kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Wawan. Iya, matur nuwun Pak Wawan. Kedengaran Bapak Ibu suaranya? Kedengaran Pak. Penumpang pesawat Garuda Indonesia akan diberangkatkan melalui pintu 3 kelas. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kita masuk ke pesawat dulu. Jangan lupa. Ya Pak. Selamat sore. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let us enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. And then the kartu otomatis can cross check. Selamat sore Bapak Ibu warga lingkungan Stefanus yang terhormat. Di sini bersama pimpinan rombongan Anda, Deki Mulyo Utomo dari ruang Modi, didampingi oleh Yolenta Rekian Ratna Wijastika. Atas nama panitia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat datang di ziarah virtual bekerjasama dengan penerbangan Garuda GA74 seri 3000 dengan tujuan Lourdes, Prancis. Selamat menikmati ziarah virtual ini. Terima kasih. Flight attendant, take off position. Lieutenant, prepare for landing. Selamat sore Bapak Ibu lingkungan Stefanus yang terhormat. Saat ini kita berada di atas kota Lourdes, Prancis. Sebentar lagi kita akan mendarat di Basilique Notre Dame du Rosaire. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat, silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan lampu pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan, mohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantung kursi, dan di kompartemen di atas. Mohon berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilahkan untuk turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah. Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam.
pagi penumpang kami yang terhormat. Di sini penerbang dan bicara dari ruang kemudi. Sekarang kita sedang bersiap untuk turun dari ketinggian 39.000 kaki di atas permukaan laut. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, silakan turun dari pesawat. Iya. Kita Geng. jangan ada yang ketinggalan ya. Iya. Kita Ya, saat Pak. ini berada di Basilika Notre Dame Durusari. Di sini tuh ada 3 basilika. Yang pertama adalah Basilika Immaculata Conception yang ada di belakang itu, yang menaranya tinggi. Nanti di belakang kita ada lagi Basilika Saint Pie. Kota Lourdes, Prancis ini mempunyai 17.000 penduduk, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan salah satu tempat ziarah terbesar di Prancis. Ini cukup luas tempatnya. Biasanya kalau malam-malam tertentu itu banyak orang untuk merayakan berdoa rosario sambil mengeliling di sini. Kita nanti akan jalan salib di balik tembok ini, ada bukit. Kita nanti akan menyusuri bukit ini untuk jalan salib. Peristiwa pemberhentian pertama sampai pemberhentian ke-14. Seperti itu. Ada yang pernah ke sini, Bapak Ibu? Belum, Pak. Nanti kalau yang pernah bantu-bantu jelasin ya, karena saya juga belum pernah. Saya udah sampai terharu nih, Pak. Ini karena banyak orang, maka kemarin Bu Sisil udah mencoba cari tempat yang sepi ya. Iya. Ini Saya telepon dulu ya. di pinggir Sungai Oase ini namanya. Saya telepon PIC-nya dulu ya, Pak. Iya, karena ini tempatnya tidak pernah sepi, yang selalu ramai. Nah, kita nanti akan doa rosario di bawah Basilika yang pertama dibuat, yaitu Basilika Immaculata Conception. Itu di bawahnya itu ada gua di mana Santa Bernadette mengalami penampakan 17 kali oleh Bunda Maria. Santa Bernadette ini dari usia 14 tahun sudah diberi penampakan oleh Bunda Maria. Kita akan mulai doa jalan salib, Bapak Ibu. Mohon disiapkan puji syukurnya masing-masing. Khususnya bapak-bapak, karena nanti rosarionya yang bertugas adalah ibu-ibu. Seperti itu. Kita nanti akan masuk melalui jalan ini ya Bapak Ibu, terus naik menyusuri bukit. Saya mohon bantuan nanti untuk pemberhentian pertama saya sendiri, kemudian pemberhentian kedua Pak Aris, pemberhentian ketiga Pak Erwin. Bentar ya, aku ambil bentar sih. Kemudian pemberhentian keempat Pak Cerio, pemberhentian kelima Pak Wawan, pemberhentian keenam Pak Jimmy, kemudian nanti balik lagi pemberhentian ketujuh itu saya, pemberhentian ke-8 Pak Aris lagi, pemberhentian ke-9 Pak Erwin, pemberhentian ke-10 Pak Cerio, pemberhentian ke-11 Pak Wawan, kemudian pemberhentian ke-12 Pak Jimmy, kemudian pemberhentian 13 nanti saya lagi, dan ditutup oleh Pak Aris Budi pemberhentian ke-14. Apakah Bapak-Bapak sudah siap? Siap. Siap ya. Bilang siap. Mungkin untuk menambah kekusukan kita, mungkin bagi yang tidak bertugas mikrofonnya bisa dimatikan.
itu. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan awali kegiatan atau doa jalan salib ini dengan lagu pembuka halaman 480. Mari kita merenungkan. Mohon yang tidak bertugas di mute dulu supaya tidak mengganggu kekusukan kita. Mohon bantuannya Bu Eli untuk mengiringi lagu hari ini. Siap, Pak. Dalam hati Hari ini kita akan berdoa khusus untuk warga lingkungan Santo Stefanus, untuk kesehatan, untuk pertumbuhan ekonominya, dan semoga semua keluarga yang berada di lingkungan Santo Stefanus mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Selain itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sampun.
kata pemberhentian pertama. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka pada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasianilah kami. Allah, kasianilah kami. Kasianilah kami orang berdosa ini. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba tak bersalah, ajar kami berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai diri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Tolong Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihilah kami orang berdosa ini.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib di atasmu, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan segala sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani
ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Tentulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabatmu sendiri. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oh Maria Putra Kudus yang setia ikut Yesus, Kau dalam hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu, lalu kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perberhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna.
Tetaplah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari oleh orang ke orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yaitu Veronika. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanah salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula bebanmu, sebab Engkaulah telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib putihmu Kau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu, ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami. Seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan jangan sampai ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampur karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis ini. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Allah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tobat yang sejati, kini akan kurangi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa.
Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kami, seperti kami kami mengampuni salah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bila hatiku gelisah karena dosa, tanganmu ulurkan. Hentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akannya." Maka genaplah yang ada tertulis, "Membagi pakaianku di antara mereka, membuat di atas jubahku." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Berkenan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan jaga martabat-Mu sendiri yang akan Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
pakaianmu dibagikan, Tuhanmu direndahkan, kau ingin berkatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari salib Kau mulia, terjadilah yang mulia. Berapa kaya yang taat. Perhentian ke-12. Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan telah tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati buah yang berkelimpahan, wabahmu Tuhan. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudaranya ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati disalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak-bapak calon prodiakon yang sudah membantu. Baik, sebelum kita ke doa rosario, kita istirahat dulu ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mau ke kamar mandi atau keluarkan snacknya yang sudah dibawa. Pak Jimmy bawa apa Pak? Biskuit Regal. Oh,
Oke, Bu Sisil udah koordinasi tempat, Bu? Sudah Pak, udah oke. Barusan udah ditelepon. Oke, siap. Monggo Bu Widias. Ini banyak tamu di sana ya Bapak Ibu, jadi harus cari tempat yang sepi nih. Katanya kemarin udah dapat ya Bu Sisil ya? Sudah Pak, tapi tetap harus jaga jarak. Oke. Lihat nih, nemuin aku. Ayah. Kita akan menuju ke gua di mana Santa Bernadette mendapatkan penampakan Bunda Maria. Ini cukup banyak selama 17 kali Bapak Ibu. Oh iya. Petugasnya namanya siapa Bu Sisil? Pak Bejo ya? Iya, betul. Pak Bejo. Di sini Bu. Dikit lagi Bu. Geser ke kiri apa ke kanan dikit? Oke. Agak longgar. Rame ya Bu ya? Yang Ya. ini rame ya Bu? Masih rame nih Bu Sil. Kemarin pesennya nggak ada orangnya Bu. Harusnya gitu, cuma patung-patung aja. Iya. Patung aja, patung. Jangan mau ikut nih. Mudah-mudahan dapat tempat sepi ya. Udah nih kayaknya udah dapat nih dikit lagi. Ini khusus lingkungan Santo Stefanus ya Bu Sisil ya? Udah di booking Pak. Udah di booking. Pak Wawan tadi malam nginep di sana Bapak Ibu. Langsung tutup garis. Jaga lilin juga nggak Pak Wawan? Jaga lilin. Mempersiapkan lilin-lilin buat Rosario. Benar ya Bapak Ibu. Kayaknya oke nih Bu Wit. Oke nih tidak ada orangnya. Sepi. Di sini ya Bu Sil ya? Ya, oke Pak. Itu sepi. Ya, silakan Bu Sil. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah hadir dan berkumpul bersama. Tadi kita sudah ibadat Jalan Salib, saat ini kita ingin doa ibadat Rosario dan kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa gembira. Semoga karena kemurahan Tuhan dan berkat doa Bunda Maria, harapan dan doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati untuk doa Rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua. Maria mengunjungi Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Marilah kita berdoa. Bapa, hatiku memuliakan Dikau dan jiwaku bersorak-sorai karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga. Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putra-Mu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Marilah kita berdoa. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak, demi jasa putramu, Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Marilah berdoa. Bapa, Putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan Putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Mari kita lanjutkan doa salam ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan kami, amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar pada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sisim. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Bapak Ibu, ini mumpung kita masih di Lourdes, kita akan melanjutkan perjalanan ke Museum Gedat dan Biara Nevers, di mana jenazah Santo Bernadette disimpan. Ya. Oh, gereja. Ya, sebelum kita pulang, kita mampir sebentar. Itu yang di atas gua itu adalah basilika pertama yang dibuat Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kita akan ke kota Nevers. Jadi nggak? Ini kebetulan museumnya dibuat dekat dengan biaranya, berdampingan. Mudah-mudahan kita bisa ke sini secara langsung ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Ini kemarin yang ngurus tiket siapa ya Bu Sil? Tiket masuk. Pawawan juga Pak, karena kan pawawan berangkat duluan soalnya. Iya. Luar biasa. Ya, karena kita nggak dibagi tiket ya, berarti udah dibayar semua ya Bu. Semua udah di DP awal. Ini Udah Bapak aman, Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk aja ya. Jangan Iya. lupa kalau masuk kakinya dulu yang melangkah ya. Ini museumnya Bapak Ibu, di mana apa benda-benda antara lain ya. Rosario-nya Bunda Santo Bernadette disimpan di sini.
tempat itu. Tapi kita nggak bisa melihat semuanya Bapak Ibu. Soalnya Pak Wawan nggak beli tiket terusan. Karena mengingat waktunya kata Pak Wawan ya. Puji Tuhan Rosario yang dari sana saya udah dapat nih, ada 2. Amin. Mantap. Di fotokopi bisa Bu? Boleh. Di museumnya Bapak Ibu. Nah, kita selainnya akan mencoba masuk ke dalamnya. Oleh minyaknya juga katanya udah. Antri satu-satu ya Bapak Ibu, jaga jarak ya. Ya, maskernya jangan lupa dipakai. Maskernya. Oh, nggak boleh gandengan nih Pak nih. Nggak boleh. Harus Bapak sehat Ibu, dan mandiri Bu. Seperti yang kita tahu kalau kita baca cerita tentang Santa Bernadette ini, Santa Bernadette mendapatkan anugerah penampakan Bunda Maria selama 17 kali pada usia 14 sampai usia 22, di mana memerlukan banyak perjuangan karena banyak orang yang tidak percaya. Kemudian dia masuk ke biara, mengabdikan diri menjadi suster. Nah, sejak itu dia sudah tidak mengikuti lagi perkembangan Gua Maria yang sering dia kunjungi seperti apa, sampai peresmian Basilika Immaculata tadi yang di atasnya dia juga tidak ikut seperti itu. Nah, dia memutuskan untuk masuk ke biara. Ini adalah kapel yang biasa Santa Bernadette berdoa. Bahkan kalau kita baca ada sedikit cerita lucu di situ. Biasa dalam satu komunitas pasti ada orang yang yang galak. Nah, suster Santa Bernadette ini pernah dimarahin. Suster kok kayak gitu, kok enggak rajin, kerjanya cuma rebahan gitu kan. Walaupun bukan pada masa pandemi. Nah, berbahan soalnya. Santa Bernadette ini hanya menjawab, tugas saya di dunia ini hanya ditugaskan untuk sakit katanya. Karena memang betul Bapak Ibu, Suster Santa Bernadette ini sakit, serangan TBC, bahkan sampai memburuk kondisinya, dan beliau meninggal pada usia ke-35 tahun pada tanggal 16 April 1879, seperti itu. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini rosario yang sering dipakai oleh Santa Bernadette, bahkan menurut pengakuan Suster Natali yang mendampingi Santa Bernadette sampai meninggal itu, sebelum meninggal bahkan dia berdoa Salam Marianya seperti anak kecil. Hanya menyebutkan Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Hanya itu saja, terus-terusan sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan sambil minum setetes air putih seperti itu. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah lihat, ini adalah jenazahnya. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika tahun 1909 itu makamnya Santa Bernadette digali untuk dipindahkan. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika diperiksa itu jenazahnya tidak busuk, tidak bau, tidak rusak sedikit pun. Meski kulitnya menjadi kering dan tampak hitam karena setelah dimandikan. Maka wajah dan tangannya dibalut lagi dengan sedikit lilin tapi nggak banyak. Kemudian diganti pakaiannya, kemudian disimpanlah di museum ini. Seperti itu. Sampai sekarang jenazahnya masih mulus, masih bersih, masih seperti utuh ketika dia masih hidup. Santa Bernadette ini termasuk orang yang pintar menyembunyikan ekspresi sakitnya, katanya Suster Natali ini. Seperti itu. Jadi terlihat selalu tersenyum, bahkan pada saat meninggal pun. Seperti itu. Kita akan lihat lebih dekat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Masih bersih ya. Nah, ini rosarionya sering diganti karena sering berkarat. Tapi wajahnya tetap bagus.
seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ke biaranya Bapak Ibu. Ini biara Nevers, tempat Suster Bernadette. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada panggilan pulang. Panggilan terakhir. Mari Bapak Ibu kita kembali siap pulang. Foto dulu nggak nih Pak? Foto dulu nggak di sini? 9, 8, foto-foto ini kita. Pak Jimmy jangan ketinggalan Pak Jimmy. Nggak sempet ya? Pak Jimmy oleh-oleh Pak. Pintu 11. Terima kasih. Your attention please. This is the final call. Ya kok pulangnya si Tiling Pak? Pawawan gimana sih? Keren ya, nggak lewat airport ya Pak. For the aircraft, immediately through gate 11. Thank you. Paradise loh, luar biasa. Nih Pak Jimmy ketinggalan ini. Bapak Ibu Oleh-oleh. lingkungan Santo Stefanus yang terhormat, saat ini kita berada di atas Paradise Serpong City, Tangerang Selatan. Pak Erwin jangan turun duluan loh Pak, amalannya mau terjun. Udah bawa payung nih siang-siang. Terima kasih. Pasti pilotnya namanya siapa ya nih ya? Kayak kenal suaranya deh. Bapak dan Ibu yang terhormat, dua markisa, lain rupa, lain pula rasa. Citylink memang bukan airlines biasa, pesawatnya baru, landingnya pun tak terasa. Selamat datang di Jakarta, silakan tetap duduk. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Dimohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam Anda sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Bagi para penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, dimohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Main hujan baju basah, sudah dijemur tak kering-kering. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih terbang bersama Citylink. Simpan uang pergi ke bank, jangan pergi ke dokter gigi. Lain kali mau terbang, bolehlah naik Citylink lagi. Wah, ini kalau Pak Aris yang turun ini ketok atas nih Pak. Tok-tok gitu Pak. Terima kasih Pak Wawan, waktu saya kembalikan. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Deki, Bu Widya dan Bu Sisil yang sudah membantu kita untuk jalan-jalan ke Perancis, Bapak Ibu ya. Makasih juga loh Pak Wawan. Ya, silakan ada kesan-kesannya mau disampaikan. Luar biasa. Besok lagi ya Pak.